Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus diperhatikan di antaranya di bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan sesama muslim dan juga kepada orang kafir. Terkhusus kepada orang muslim, bagaimana kita menjaga silaturahmi kita jangan sampai memutus tali silaturahmi. Karena salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, artinya menjadi penyebab maghfirah, ampunan Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang berpuasa, adalah mereka orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menjaga silaturahmi tersebut. Siapapun di antara kita yang mungkin memutus tali silaturahmi, maka sambunglah. Dan kuncinya sederhana, tidak usah kita pakai ego. Minta maaf kepada orang yang kita bersalah dengannya, dan kita pun memberikan maaf kepada mereka, kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Karena takutlah kepada Allah di saat kita tidak memaafkan orang dan kita pun tidak mau minta maaf, maka kita termasuk golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah di bulan Ramadan ini. Ego harus kita kesampingkan dan kita pun harus memiliki lapang dada untuk memberikan maaf kepada orang. Dan di saat kita meminta maaf, orang tersebut tidak memaafkan kita, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita punya kewajiban, sudah selesai. Kemudian juga tidak kalah pentingnya kita menjaga hubungan kita kepada orang kafir, yaitu orang non muslim. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak menghina mereka di saat mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena mereka memang tidak kena kewajiban untuk berpuasa, karena mereka bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita fokus melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan juga hargai mereka yang tidak berpuasa, dengan kita tidak menghinanya, dengan kita tidak menggunjingnya, dengan kita tidak memakinya di saat kita melihat mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena memang kewajiban berpuasa kepada kita yang beriman kepada Allah. Adapun mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak terkena kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Menyakiti kepada hati seseorang, khususnya kepada seorang muslim, itu sangat mendapatkan dosa yang sangat besar. Bahkan Al-Fakir punya guru Dr. Usabib Segaf bin Abuya Habib Hasan Baharun mengatakan, kalau seandainya kita semuanya mengetahui satu hadis ini, yaitu hadis dari Nabi Muhammad SAW, maka niscaya di antara kita tidak akan menyakiti hati seorang muslim atau muslimah satu orang pun. Bunyi hadis tersebut adalah man kassara qalba mu'minin faka'annama hadamal ka'bata sab'ina marratan. Barang siapa yang menyakiti hati seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah satu kali saja, maka dosanya seperti menghancurkan Ka'bah 70 kali. Bayangkan, di saat kita melaksanakan haji ataupun umroh, kemudian kita bertawaf, lalu kita mencoret daripada kiswahnya Ka'bah, maka orang-orang akan berkerumunan datang kepada kita, akan memukul kita dan akan menyeret kita. Ternyata ada dosa yang begitu besar yang Nabi kita Muhammad SAW sudah sampaikan, yaitu jangan sampai kita menyakiti hati seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, walaupun hanya satu kali. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, maka jangan kita berbuat jelek kepada mereka. Baik dengan ucapan kita menghina mereka, memaki mereka, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, dan ini yang harus kita jaga. Kalau kita tidak bisa membantu mereka, maka cukuplah kita menjaga ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita untuk tidak berbuat dolim kepada mereka. Bahkan lebih daripada itu, Nabi Muhammad SAW sampai menjelaskan, bertanya kepada sahabat, manil muflis, siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, man la dirhama wala mata, orang yang tidak punya harta wahai Rasul, orang yang bangkrut. Lalu Nabi menjelaskan, orang yang bangkrut adalah orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala kal jibal, seperti gunung,
begitu banyak, begitu besar dia punya pahala. Tapi dia pernah mengejek orang, dia pernah menggunjing orang, dia pernah memaki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menumpahkan darah orang. Kemudian mereka datang di hari kiamat tersebut meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan dari orang yang pernah mendolimi mereka. Maka diambillah satu persatu pahala tersebut sampai dalam kisah pahalanya sudah habis. Datang satu orang hamba kepada malaikat, wahai malaikat, aku juga ingin mengambil pahalanya. Dulu dia pernah memukul saya. Lalu malaikat bingung. Lalu konsultasi kepada Allah, ya Allah bagaimana pahala orang ini sudah habis. Lalu Allah katakan, ambil dosanya orang ini yang didolimi, berikan kepada dia orang yang berbuat dolim. Sehingga akhirnya di saat ditimbang di mizan, dosa orang ini yang tadinya seperti gunung, ternyata begitu sedikit dia punya pahala dan dosanya begitu banyak, dan akhirnya menjadi sebab masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk saling menghargai. Kita dengan bisa membantu orang, kalau tidak bisa ya kita menjaga lidah kita, perbuatan kita, sikap kita untuk tidak berbuat dolim kepada orang lain, jaga hubungan tersebut. Dan juga kepada orang kafir yang tidak berpuasa, maka kita tidak usah menghinanya atau mengunjingnya, tinggal kita fokus dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, atau paling tidak kita tidak berbuat dolim kepada orang lain, sehingga puasa kita menjadi puasa yang sempurna, bukan hanya puasa kewajiban yang kita jalankan, dan kita bisa berbuat baik kepada orang lain atau tidak berbuat dolim kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.